warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, mari mengawali kajian pada malam hari ini bersama-sama kita memulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat, karunia, hidayah, ma'unah yang masih Allah tetapkan kepada kita, masih Allah bagikan kepada kita, sehingga kita dengan nikmat-nikmat tadi masih berpeluang untuk berbekal sebelum kita kembali menghadap Allah Ta'ala. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian selaku umat dan pengikutnya yang senantiasa berusaha melaksanakan sunnah-sunnahnya dengan segala konsekuensinya tentunya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan melanjutkan kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin, yang malam ini saya akan mengajak kita bersama-sama menelaah satu hadis dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, yang berkaitan dengan tingkatan manusia di dalam mempelajari ilmu syariat atau ilmu agama. Jadi kita itu nanti akan dipahamkan tentang tingkatan-tingkatan manusia yang belajar. Nanti termasuk kita kelas yang mana, tingkatan yang keberapa, tentunya ini akan menjadi rujukan kita. Saya akan menyampaikan hadis ini agak sedikit panjang, ya. An Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun thayyibah qabilatil ma fa'ambatil kala'a wal usba al kathir wa kana minha ajadibu amsakatil ma wa nafa'allahu bihan nas fasharibu minha wasaku wazara'u wasabat ta'ifatam minha ukhra innama hiya qi'anun la tumsik ma'an wa la tumbitu kalla wa la tumbitu kala'a fadzalika mathalu min faqaha fid dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bih fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san
wa lam yaqbal hudallahi alladzi ursilat bih. Hadis rawahu muttafaqun alaih. Agar supaya kita bisa menangkap tentang pesan hadis ini, coba kita baca terjemahnya dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba ardan. Kata Nabi, perumpamaan, permisalan, petunjuk dan ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutusku adalah bagaikan air hujan yang turun ke tanah. Ini kita coba telah pelan-pelan. Jadi saya ulangi, baginda Nabi bersabda, perumpamaan, petunjuk dan ilmu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah kaum manusia akhir zaman ini membawa petunjuk dan ilmu. Walaupun dikatakan Nabi itu al-ummi, tidak bisa baca tulis, tetapi Rasulullah dilengkapi dengan al-huda wal ilm, petunjuk dan ilmu. Nah, permisalan petunjuk dan ilmu yang dengannya, yang dengan petunjuk dan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala mengutusku itu seperti air hujan yang turun ke tanah. Jadi dipermisalkan petunjuk dan ilmu itu seperti semisal air hujan yang turun ke tanah, dan kita hampir setiap hari bisa melihat air hujan. Ternyata air hujan itu ada filosofinya, jamaah rahimakumullah. Maka kita tidak boleh menyumpai air hujan ya, karena di situ ada kandungan pelajarannya. Fakanat minha ta'ifatun thayyibah. Di antaranya, di antara air hujan yang turun ke tanah itu, di antaranya ada yang mengenai bagian tanah yang subur. Ta'ifatun thayyibah. Jadi karakter tanah di muka bumi itu nanti ada 3 kelas. Ada yang pertama namanya thayyibah, ardhun thayyibah, seperti tanah yang subur. Qabilatil ma'a fa'ambatil kala'a wal usbal kathir, yang dengan air hujan tadi jatuh di atas tanah yang subur tadi, mudah menyerap air dan menumbuhkan rerumputan dan tanaman yang banyak. Ini yang pertama kata Nabi, bahwa permisalan petunjuk dan ilmu yang nanti akan diserap manusia itu seperti air hujan yang turun dari langit, jatuh di atas tanah. Karakter tanah yang pertama dikatakan ta'ifatun thayyibatun, yaitu tanah yang thayyib, yang bagus atau yang subur, di mana ketika air itu jatuh di atas tanah yang subur, qabilatil ma fa'ambatil kala'a, begitu air hujan turun maka kemudian merangsang tumbuhnya rerumputan. Ya, kala itu rumput. Wal usal katsir, termasuk tanaman yang banyak. Masya Allah ya, Nabi kita itu selalu mengaitkan antara kehidupan alam ini ya, untuk membuat kita itu mengambil ibrah. Bumi bisa dijadikan ibrah,
air hujan yang sering kita caci maki itu ternyata mengandung ibrah. Karakter tanah yang berbeda-beda itu mengandung ibrah. Ya. Ini model tanah yang pertama. Wa kana minha, kemudian dilanjutkan Nabi menyatakan, dan ada juga tanah atau air hujan yang mengenai tanah ajadibu, tanah ajdab. Kalau tadi kan thayyibah, yang kedua adalah ajadibu. Ajadib itu artinya tanah yang tandus. Ya, ada air hujan itu jatuh di atas tanah yang tandus, amsakatil ma, yang dia hanya bisa menahan air. Jadi air jatuh itu tidak terserap ke bawah, ke dalam, tapi cuma bisa menampung. Misalnya telaga-telaga. Kalau kita pergi ke Jawa sana, banyak kita jumpai telaga. Itu air hujan juga tertampung di situ. Fa nafa'ahullah minat bihannas, yang dengan air yang tertahan tadi itu banyak orang-orang yang memanfaatkannya. Jadi air telaga itu banyak manfaatnya. Di antaranya fasyaribu, bisa dimanfaatkan untuk diminum. Wasaku, di samping untuk diminum bisa diambil untuk memberi minum ternak. Wazara'u, bahkan bisa dipergunakan untuk menyiram tanaman. Saya jelaskan, bapak-bapak sambil bayangkan. Jadi ada karakter tanah itu, dia bisa menerima air hujan, tetapi dia tidak mampu menumbuhkan tanam-tanaman dan rumput-rumputan, tapi dia bisa mengamankan air itu, sehingga dengan terkumpulnya air itu bisa digunakan fasyaribu. Jamaah rahimakumullah, pengalaman kami tinggal di satu daerah namanya Gunung Kidul itu, ya, dulu itu yang namanya untuk konsumsi minum, mandi, bahkan memandikan ternak itu di telaga. Di telaga. Beberapa hari yang lalu saya sempat masih melihat ada beberapa telaga yang masih hidup. Tapi sekarang sudah tidak difungsikan untuk minum dan sebagainya karena sudah diangkat dengan air pump. Dulu telaga itu andalan. Itu. Jadi semakin menguatkan keyakinan kita bahwa telaga-telaga itu sesungguhnya sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada manfaatnya. Fasyaribu minha, untuk minum, wasaku, wazar'u, bisa dipergunakan untuk menyiram tanaman, atau bisa digunakan airnya untuk minuman ternak. Ini salah satu model. Kemudian wa asaba ta'ifatan minha ukhra, dan ada satu lagi model tanah, innama yaki'anun, yaitu tanah yang namanya ki'an. Jadi ada model tanah namanya thayyibah, subur, ada ajadab. Ajadib itu namanya, nama lainnya adalah tandus. Terus ada ki'an. Apa tanah ki'an? Yaitu tanah yang datar. Tanah tetapi lebih banyak dipenuhi dengan batu-batu. Itu namanya ki'an. Bagaimana karakter tanah seperti itu? La tumsiku ma'an, ia tidak bisa menahan air. Jadi perhatikan, kalau ada hamparan tanah kemudian di atasnya itu justru banyak bebatuan yang lebar-lebar, itu sederas apapun air yang turun dari langit, dia tidak bisa masuk. Namanya ki'an. Dia malah ketika air hujan turun, dia malah terlempar kembali. Itu namanya ki'an. La tumsiku ma'an, yang tidak dapat menampung air.
wala tumbitu kalaa, dan tidak bisa juga menumbuhkan rerumputan. Nah, tiga karakter ini menjelaskan tentang apa sebetulnya? Kata Nabi, fadzalika mathalu manfaquha fi dinillah. Demikian itu perumpamaan orang yang memahami agama Allah. Nah, apa yang kita ceritakan di awal, yang disampaikan Nabi di awal itu, kata Rasulullah, fadzalika mathalu manfaquha fi dinillah. Itu semua sebagai perumpamaan orang yang memahami agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bih. Ya. Lalu dia mengambil manfaat dari apa yang dengannya Allah mengutusku. Fa'alima wa 'allama. Dia lantas belajar dan mengajarkannya. Wa mathalu man lam yarfa bidzalika ra'san atau ra'san. Ya. Kemudian ada orang yang tidak bisa mengambil manfaat darinya, sementara walam yakbal hudallahi alladzi ursiltu bihi, sementara satu lagi tanah yang tandus di mana orang yang sama sekali tidak menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus. Hadis rawahu muttafaqun alaih. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, agar supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang hadis ini, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ini menjelaskan tentang sifat-sifat manusia di dalam menerima ilmu, Pak. Seperti kita-kita ini setiap hari mendengarkan kultum, setiap hari malam Ahad ada kajian, belum nanti setiap hari Jumat ada khutbah Jumat, bahkan ada kajian-kajian tabligh akbar, macam-macam. Orang-orang yang belajar ilmu agama ini ternyata ada 3 kelompok. Ya. Nanti bisa diuraikan penjelasannya di dalam kitab Miftah dari Sa'adah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan kita termasuk yang mana ini sekarang? Pertama, ada orang yang di dalam belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, itu seperti tanah yang subur, ya, seperti ardhon ta'ifatun thayyibah, seperti tanah yang subur. Siapa itu? Yaitu penjelasannya berdasarkan sabda Rasulullah, orang-orang yang mau belajar agama dan setelah dia mendapatkan ilmu dia mengajarkannya. Ini kalau ingin mendapatkan tingkatan yang terbaik di level pertama ini, jamaah rahimakumullah. Sekarang pertanyaan kita yang harus kita ajukan selama kita mendengar kajian-kajian, mendengar kultum, mendengar khutbah itu, kira-kira hasil serapan kita kemanakan? Apa kemudian kita dengar saja kemudian tidak kita dakwahkan? Jadi kalau saya atau jamaah ya mendapat ilmu, mendengar nasihat ilmu tetapi tidak diajarkan, itu berarti kita tidak termasuk level yang terbaik. Nah, seyogyanya begini, kalau ingin menempati urutan terbaik menjadi orang yang seperti ardhun thayyibah, tanah yang subur, itu seberapapun ilmu yang kita serap, biar baik, biar tumbuh berkembang, harus disampaikan. Dan menyampaikan ilmu itu tidak harus dengan majelis ilmu seluas ini, tidak. Misalnya
Ketika subuh tadi pagi kita mendapatkan ilmu dari penyampai materi tentang pentingnya mengajari anak tertib ibadah. Ya mari ilmu yang kita dapatkan kita terapkan di rumah, dinasihatkan kepada anak. Hari apa itu Ustadz Ihsan menyampaikan tentang hukum wanita menampakkan rambutnya di luar rumah. Kita simak, kita dengar, kemudian biar subur berkembang, kita sampaikan kepada istri kita atau anak-anak gadis kita. Ini namanya ardhun thayyibah, seperti tanah yang subur. Dia menerima, kemudian dia menyampaikan. Ini level tertinggi. Nah, problematika yang kita hadapi hari ini, banyak orang suka belajar agama, mendengarkan nasihat agama, tetapi hanya berhenti saat itu, dia tidak mengembangkan. Sekarang bayangkan Bapak sekalian, jamaah rahimakumullah, kalau yang hadir ini saja ya, setiap subuh mendapatkan tambahan ilmu, belum ketika khutbah Jumat mendapatkan ilmu, malam Ahad dapat ilmu lagi, kemudian kita sebarkan. Dan cara menyebarkannya sekali lagi tidak perlu formal seperti ini. Bisa dakwah di gardu, bisa dakwah sambil maraton, ya Pak De, dakwah sambil mandi di laut, bisa dakwah, ya. Jadi ini yang kadang-kadang tidak kita hayati. Dapat ilmu ya diam aja, nggak pernah kita gerakkan. Itu yang watak pertama. Jadi kalau ingin menjadi level terbaik, jadilah orang yang menuntut ilmu, tetapi setelah mendapatkan ilmu dia mengajarkannya. Kata Nabi, fa'alima wa 'allama. Dia belajar dan kemudian setelah mendapat ilmu mengajar. Ini level tertinggi. Nah, adapun tanah yang diibaratkan tandus atau ajadib, tanah yang tandus, yaitu tanah yang ketika air hujan turun begitu deras, dia hanya bisa menampung, kayak telaga tadi. Ini menggambarkan orang, ya, man lam yarfa' bidzalik ra'san, yaitu seperti orang yang mau menerima ilmu, ya, dia senang ngaji, kayak bapak-bapak ini senang ngaji gitu, tetapi tidak mengambil manfaat darinya. Artinya bagaimana dia kembangkan? Enggak, yang penting saya dapat ilmu. Masalah nanti keluarga kita tidak terdidik dengan ilmu bukan urusan saya. Itu terserah lingkungan kita mau jadi orang baik atau tidak, bukan tanggung jawab saya. Yang penting saya sudah mendapatkan ilmu, mau ngaji. Ini sudah bagus. Jadi seperti kita semua ini sudah bagus nih. Mau ngaji itu sudah bagus, mau mendengarkan, mau menyimak itu sudah bagus, tapi kurang sempurna. Karena kebaikan itu akhirnya cuma berhenti pada diri sendiri. Dalam bahasa Rasulullah dikatakan wa kana minha ajadib, dan itu adalah seperti tanah yang tandus, amsakatil ma, dia bisa menahan air tetapi hanya untuk dirinya, meskipun ada manfaatnya juga. Misalnya kalau dalam sabda Nabi, orang seperti itu, tanah yang hanya bisa tanah yang bisa menampung air itu, fa nafa'allahu bihanna fasyaribu minha wasaqu wa razzaq wa zara'u, dia bisa dimanfaatkan untuk minum, untuk memberi minum ternak, bahkan untuk menyiram tanaman. Itu. Ini level orang yang mengkaji ilmu, senang belajar ilmu, tetapi ketika dia mendapatkan ilmu dia tidak kembangkan, rugi Pak. Maka karena itu mari saya ajak kita semuanya harus mulai bergerak berdakwah dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, nggak usah lama-lama kok ngajak orang itu.
Jadi bayangkan kalau kita pagi-pagi maraton sekian meter, sekian kilo Pak, sambil berdakwah, ya berapa banyak kebaikan. Nah, adapun yang terakhir ini sifat pencari ilmu yang jelek. Ya, ini orang yang tidak mendapatkan keuntungan. Kata Nabi, wasaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'anun. Dan ada satu lagi model tanah, karakter tanah yang dia itu datar, dipenuhi dengan lempengan-lempengan batu, ya. La tumsiku ma'an, walaupun air hujan itu turun begitu deras, dia tidak bisa menahan air itu. Ini misalnya siapa? Ini mengingatkan, menyadarkan, memberitahu tentang orang-orang yang sebetulnya dia mendengar ada majelis ilmu, mendengar nasihat-nasihat lewat speaker misalnya, tetapi dia tidak mengambil pelajaran. Itu namanya qi'an, Pak. Cara nyirikannya gampang. Kalau seseorang merasa tidak nyaman saat mendengar nasihat, ya, maka sesungguhnya hatinya qi'an, yaitu seperti tanah dataran. Jangankan dia bisa menyimpan dan menumbuhkan rumput dan tumbuh-tumbuhan, dia menyimpannya saja seperti telaga tidak sanggup. Tetapi begitu air hujan jatuh, dia malah lari ke sana, lari ke sini. Ini hati yang berpenyakit, Pak. Qi'an itu sesungguhnya sangat membahayakan. Apalagi kalau hati qi'anun ini sampai dibawa mati. Itu. Ada kadang-kadang ya kebaikan itu tinggal satu langkah. Ada satu kebaikan yang satu tinggal sejengkal saja dia lakukan, tapi dia hindari. Itu. Ada kebaikan di depan mata dia, tinggal sejengkal saja, Pak. Kalau dia tunggu, dia hindari. Saya kasih contoh yang real saja deh. Kalau ngasih contoh yang nggak real itu ini malah sulit nyambung. Contohnya gini, sudah tahu ada kegiatan kultum subuh misalnya, padahal dengan duduknya dia sambil wirid, duduk saja dia sambil wirid sembari menyimak nasihat yang hanya 7 menit itu, dia mendapatkan kebaikan bertumpuk-tumpuk gitu. Tapi ada ketika hendak didatangkan kebaikan, tinggal sejengkal dia lari dari kebaikan. Rugi, Pak. Demi Allah rugi, Pak. Nyesalnya nanti, bukan sekarang. Ya. Bukan sekarang. Apakah karena alasannya gak suka dengan ustadznya, gak suka dengan isi tema materinya? Ini penyakit gitu, penyakit. Yuk kita belajar seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah terbesar yang dimiliki kaum muslimin, dan tidak akan pernah ada lagi khalifah sesudahnya itu. Dia tidak malu mendengar nasihat dari seorang penggembala kambing, seorang Umar bin Khattab, Pak. Makanya mari kita mencoba, Pak, di kantor misalnya atau di mana, ketika ada orang ngasih nasihat, jangan lari dari nasihat. Diamlah, duduklah. Duduklah. Ya. Itu kebaikan loh yang nanti akan menjadi saksi. Ya. Kalau sekarang belum ketahuan itu hasilnya, nanti setelah kita meninggal baru tahu hasilnya. Seperti dalam kultum singkat saya kemarin, ya, ainul yakinnya itu nanti, bukan sekarang. Sekarang yang ada baru ilmal yakin dan hakul yakin. Ainul yakinnya nanti, Pak. Jangan disangka duduk-duduk kita gini itu nanti gak punya efek, gak punya pengaruh di akhirat. Waduh, ya, selagi duduk begini saja itu sudah kebaikannya banyak betul loh. Nah ini jamaah rahimakumullah, demi Allah saya sampaikan dengan ikhlas, karena hadis ini hadis sahih.
dan Nabi semangat kepada para sahabat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apa intisari dari hadis ini? Pertama, bahwa sesungguhnya ilmu itu bisa menghidupkan hati sebagaimana hujan bisa menghidupkan tanah. Ilmu itu bisa menghidupkan hati kita. Maka kalau ingin hati kita hidup, mudah menerima kebenaran, kuncinya harus suka duduk mendengar, menyampaikan ilmu. Kita ini 24 jam loh sehari semalam ini. Aktivitas kita lebih banyak bersentuhan dengan ilmu atau justru yang mematikan ilmu? Sekarang harus jujur kita ini. Berapa waktu kita membaca? Sekarang kita urutlah membaca yang terbaik. Berapa waktu buka Al-Quran? Artinya membaca. Berapa lama membuka buku? Ya, berapa lama membuka tafsir? Nah, mungkin jarang kita lakukan. Bagaimana hati akan hidup kalau di rumah nggak ada buku-buku bacaan, nggak ada kitab-kitab tafsir, nggak ada cerita-cerita orang-orang soleh? Mati Pak hati kita, Pak. Maka dari sini setarnya kita, yuk jangan sampai di rumah kita itu tidak ada bacaan yang berkualitas, Pak. Ya, harus dimulai gemar membaca, karena dimulai dari kegemaran ilmu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Miftah Dirus Sa'adah, dia menjelaskan demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan ilmu dan petunjuk yang dibawa beliau itu seperti hujan, yang darinya setiap orang memperoleh kehidupan, manfaat, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lain.